Kita hidup di Indonesia ini kan sangat beragam ya, tentang budaya, adat, tradisinya ya. Kemudian di setiap agama juga tentu pasti tidak meninggalkan budayanya juga ya. Di Islam ada selamatan ya, ada orang meninggal sampai 7 hari, sampai setahun juga itu masih diselamati, Mas. Nah, itu kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya tradisi-tradisi itu sebenarnya memang dari Islam atau dari Jawa, Mas? Tentunya ada banyak ya, dimana di setiap agama mewarisi budaya dari negara di mana agama itu berasal. Contoh Islam ini kan dari Timur Tengah ya Mas ya, artinya dari negara Arab, di mana tentu Islam sendiri tidak lepas dari budaya Arab yang ada, karena memang berasal dari sana. Nah, sebaliknya, ketika Islam itu sudah ada di Indonesia, maka ada beberapa yang Islam ini dijalankan seiring dengan budaya Arab. Dan ada juga yang Islam ini dijalankan seiring dengan budaya Jawa. Nah, lebih tepatnya disebut Nusantara secara luas. Karena di Nusantara ya, di Indonesia ini kan ada Sunda, ada Batak ya, ada Madura, Dayak dan lain sebagainya, dari berbagai macam suku lah di seluruh Nusantara ini. Sehingga tidak jarang menjalankan agama Islam pun juga demikian. Gitu loh Mas. Sama halnya dengan agama-agama yang lain. Tentunya setiap negara memiliki budaya, di mana di dalamnya ada tradisi dan lain sebagainya. Jadi kalau apakah agama Islam yang ada di Indonesia ini dijalankan berdasarkan budaya Arab saja? Tentu tidak. Apakah berdasarkan budaya Jawa saja? Juga tidak. Jadi ya tergantung mereka mau menjalankan yang mana, begitu saja. Ya, akan tetapi mungkin banyak orang yang salah paham ya, di mana ajaran yang dijalankan di zaman sekarang ini seperti selamatan atau mungkin budaya Jawa yang dijalankan dalam Islam itu adalah produk dari Islam sendiri, Mas. Sedangkan masih banyak yang salah paham, tidak bisa membedakan antara keduanya ya, di mana juga di Jawa ini banyak sekali yang mungkin seperti membakar dupa atau membakar kemenyan. Ini kan juga termasuk budaya warisan daripada leluhur ya Mas. Nah, ini dianggap oleh orang Islam yang ada di Indonesia itu adalah ajaran yang sesat katanya Mas. Padahal seperti selamatan kan itu juga budaya kita ya. Kenapa kok orang-orang bisa salah paham begini Mas? Ya, mungkin kita tidak mau masuk terlalu jauh ya, karena konteks pembahasan kita tidak dalam rangka tentang membahas isi daripada budayanya ya. Tetapi saya mau katakan bahwa sulit untuk mencari agama apa yang betul-betul dijalankan sesuai dengan budayanya dari negara asal masing-masing. Contoh, di Indonesia ini kan ada berapa agama? Kurang lebihnya 6 ya kalau tidak salah ya. 6 atau 7 Mas? 6 ya kalau nggak salah ya. Kurang lebihnya ada 6 agama ya di negara kita ini. Nah, kemudian apakah 6 agama yang datang ini betul-betul menjalankan sesuai dengan ajaran yang ada di agama tersebut seiring dengan budaya dari mana agama tersebut berasal? Ini kan kenyataannya tidak seperti itu. Karena memang yang benar harusnya adalah begini. Jauh sebelum ada agama itu masuk di Indonesia ini sudah punya budaya. Nah, ini kan harusnya bisa dijalankan dua-duanya gitu loh Mas. Makanya kalau mau cari Islam yang benar-benar Islam di Indonesia, enggak ketemu. Saya sering katakan Islamnya di Indonesia ini ya Islam daden-daden, Islam tiru-tiru. Kenapa? Dia sering bentrok pemahamannya dengan orang Jawa, dengan Sunda misalkan ya, dengan suku-suku yang lain, khususnya dalam hal ini dengan suku Jawa misalkan.
menganggap budaya, tradisi yang dilakukan oleh orang Jawa ini adalah budaya kuno, tradisi kuno yang katanya bertentangan dengan agama Islam. Misal ini, padahal yang mereka jalankan ya, keislamannya yang ada di Indonesia ini sebetulnya juga mengadopsi dari budaya-budaya Jawa. Artinya mereka juga menjalankan. Ya salah satu contohnya adalah tentang orang meninggal itu sajalah. Selamatan ya, mulai dari 1 hari, 2 hari ya, 3 hari, 7 hari, 40 hari sampai dengan 100 hari bahkan sampai memperingati 1000 harinya. Itu mana ada di budaya Arab? Ya, mungkin sudah gak bisa membedakan karena sudah ratusan tahun dulu ya Islam berkembang di Indonesia. Ya mungkin begini, sudah jarang orang yang mau menggunakan akal sehatnya, ataupun kalau ada orang yang menggunakan akal sehatnya tapi dia tidak mau jujur dengan nuraninya begitu. Nah maksud saya begini, kenapa kita nggak bisa hidup berdamai, berdampingan satu dengan yang lain? Apapun agama yang masuk ini kita kolaborasi dengan budaya yang sudah ada di Nusantara ini. Artinya apa? Kita boleh, ini memeluk agama apapun ya. Nah, hanya contoh yang kita pakai adalah agama Islam misalkan. Kita boleh memeluk agama Islam, menjalankan agama Islam, tapi harusnya kita bangga dengan budaya yang sudah ada di Nusantara. Kalau orang yang Sunda ya jadilah Islam Sunda gitu loh maksud saya. Kalau Jawa ya Islam Jawa gitu. Jangan kemudian jadi Islam Arab begitu Mas ya. Sehingga kemudian kita selalu mengatakan bahwa tradisi dan budaya yang ada di negara kita ini jauh lebih buruk, lebih jelek dibandingkan tradisi dan budaya yang ada di negara Arab sana. Ini yang kadang menurut saya kadang apa ya, ya itu tadi nggak jujur. Jadi sebetulnya kalau kita mau gali itu banyak sekali budaya-budaya yang berasal dari Nusantara itu juga dijalankan supaya bisa selaras, supaya bisa berjalan beriringan antara agama dan budaya ini. Karena memang ini nggak bisa lepas gitu loh Mas. Karena kita bicara tentang bagaimana kita menjalani hidup ini. Ya kalau dengan istilah orang-orang yang mengatakan Islam kejawen itu Islam yang nggak benar Mas, bukan bagian dari Islam Mas. Apakah memang begitu Mas? Itu bebas terserah pribadi masing-masing. Tapi kalau saya boleh katakan di sini, ya Islam yang sesungguhnya karena kita orang Indonesia, orang pribumi, kebetulan orang Jawa, ya Islam yang benar ya Islam kejawen. Artinya kita tetap menjalankan dua-duanya. Syariat beragama Islamnya tetap dijalankan, ya. Kemudian tradisi atau budayanya juga tetap kita jalankan supaya selaras. Lah yang Sunda juga demikian, suku-suku yang lain, Madura, Batak, dan lain sebagainya juga demikian. Karena warisan daripada para leluhur kita tentang tradisi, tentang budaya itu tadi adalah hal yang sangat baik, hal yang sangat bagus sekali untuk kerukunan kita. Nah ini banyak sekali yang seolah-olah Islam ya harus Islam. Kalau Islam kejawen itu bukan Islam. Nah kalau kamu memang seperti itu, ya jangan hidup di Indonesia, kan jatuhnya jadi begitu. Hiduplah di negara Arab sana. Terapkan itu, mulai dari cara berpakaian, cara ngomongnya pun pakai bahasa Arab, ya. Mungkin juga sistemnya di sana sistem perbudakan, tidak seperti di Indonesia. Di mana di Indonesia ini orang-orangnya diajarkan untuk kita selalu guyub rukun, saling menghormati, saling menghargai, sopan santun, etika, dan lain sebagainya. Nah ini ya kurangnya kesadaran di antara kita. Sehingga seolah-olah ya kalau Islam harus Islam begitu. Sedangkan Islam di Arab sana perempuan hanya kelihatan matanya saja. Nah ini kan tentu karena apa? Yaitu budaya di sana. Budaya berpakaiannya tidak sama dengan kita. Nah kalau kemudian dibawa ke sini ke Indonesia, apakah itu salah? Tidak. Tetapi kalau kemudian budaya atau cara berpakaiannya orang Indonesia, orang Nusantara, orang pribumi yang pakai jare, ya, pakai kebaya, ya, itu dianggap salah, ya. Lah ini kan salahnya di mana, gitu loh. Ini orang Indonesia, orang pribumi, ya biarkan dia mau sholat pakai celana, mau sholat pakai sarung,
mau sholat pakai baju batik misalkan. Lah salahnya di mana? Kenapa harus seolah-olah semua harus sama, mungkin harus pakai jubah begitu? Ya ini kan budaya-budaya yang tentu harusnya ya datang ke Indonesia ya bisa berkolaborasi. Yang ada di Indonesia ini juga istilahnya biarkan kita saling menghargai, saling menghormati. Budaya kita loh, nggak ganggu budayanya orang lain. Sebaliknya ya budayanya orang lain yang masuk ke sini jangan mengganggu budaya kita. Itu yang harusnya dilakukan oleh kita sebagai bangsa. Kita harus bangga dengan budaya-budaya yang ada di Nusantara ini. Bukan berarti kita tidak menerima. Buktinya semua agama diterima masuk di Indonesia. Betul nggak? Betul. Tapi untuk budaya-budayanya kita filter, kita jalankan sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing. Jangan kemudian saling mengolok-olok, jangan kemudian saling memaksakan kehendak seolah-olah harus begini. Nah ini kan, ini lucu, ya itu tadi loh, dari tentang selamatan orang meninggal ini loh. Ayolah dulur-dulur teman-teman sadar gitu, waras bahasanya. Ayo coba koreksi. Memangnya apa ada budaya Arab yang mengajarkan tentang orang meninggal itu harus diselamati? Itu ada nggak kayak di Indonesia ini? Nggak ada. Itu budayanya Jawa. Dan itu diterapkan hampir semua. Nah gitu kok mengaku-ngaku betul-betul Islam Arab. Ya kalau Islam Arab ya ke negara Arab sana. Yeah. Nah makanya harusnya ini bukan ini ya, maaf ya, bukannya kita terus kemudian saling menghujat atau tidak. Ayo hidup rukun gitu loh maksud saya. Hidup rukun, ayo hidup berdampingan satu dengan yang lain. Makanya jangan selalu terjebak itu dikit-dikit dengan syariatnya. Pakai baju apa sih bedanya antara pakai jubah ya dengan yang mungkin nggak pakai jubah? Sama-sama tujuannya untuk melindungi tubuh, untuk menutupi aurat. Nah, kalau kita bicara aurat pun kamu baru masuk di syariatnya atau di hakikatnya. Kalau syariatnya ya tubuh fisik ini. Kalau hakikatnya bukankah kita harus mampu menutupi sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak bagus atau yang buruk tentang diri kita, tentang saudara kita, tentang siapapun itu. Artinya kita bisa menjaga kebersihan, kesucian daripada pikiran maupun batin kita. Jadi bukan hanya kebersihan secara fisik, bukan hanya kesucian secara fisik saja gitu loh maksud saya, Mas. Sebaiknya kita harus pilih yang mana, Mas? Menjalankan Islam kejawen atau Islam Arab, Mas? Tergantung, suka-suka saja. Sesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Cuman kalau kemudian kita menjalankan Islam Arab, terus kita menyalahkan Islam kejawen misalkan ya, nah ini kan hal yang kurang tepat. Sebaliknya yang Islam kejawen mungkin menyalahkan Islam Arab, ini juga hal yang kurang tepat. Kalau kita ini mau jujur, kita jalankan agama apapun termasuk agama Islam, kalau kita hidup di Indonesia, ya kita jalankan sesuai dengan tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Jangan kemudian kita memaksakan tradisi dan budayanya Arab untuk harus kita terapkan di dalam negara kita ini. Jadi yang mau menjalankan Islam dengan budayanya Arab, monggo silahkan. Tapi jangan kemudian mengklaim bahwa itu adalah yang paling benar dan berarti Islam kejawen itu nggak Islam gitu. Ya, kalau sama-sama begitu mungkin lebih baik begini. Yang Islam Arab ya sudah hidup saja di negara Arab, gitu loh. Kenyataannya apa? Ya Islamnya di Indonesia semua Islam daden-daden kok, Islam setengah-setengah. Nggak ada yang benar-benar Islam yang Arab itu nggak ada, ya. Ya mungkin cuman beberapa kalangan tertentu saja yang menerapkan itu. Itu pun masih harus dibarengi dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ya contohnya tentang kematian itu tadi. Belum lagi tentang teknis ya, tentang hal-hal lain misalkan. Ya tentu berkolaborasi lah Mas, itu yang benar. Nah, kalau mungkin pesan saya untuk dulur-dulur, untuk teman-teman yang beragama apapun ini, termasuk agama Islam juga, ya kita tetap harus menjunjung tinggi tradisi dan budaya yang ada di Nusantara ini. Artinya, teman-teman, jadilah orang Islam tapi tidak meninggalkan Jawanya. Dadio Islam tapi ojo lali karo Jawane. Dadio Islam tapi ojo lali karo Sundone. Dadio Islam
tapi ojo lali karo meduroni dan lain sebagainya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Artinya apa? Nggak apa-apa kita memeluk suatu agama, apapun itu, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, Islam, tapi tetap kita ini orang Indonesia. Tradisi dan budaya yang baik yang ada di Indonesia, yang diwariskan para leluhur, itu kita lestarikan. Sebaliknya, untuk orang-orang Arab mungkin yang datang ke negara kita, memeluk agama apapun itu, termasuk agama Islam di dalamnya, silahkan, jalankan. Kalau memang mau menjalankan budaya Arabnya, jalankan. Tapi jalankan itu untuk kehidupan kamu, jangan kemudian memaksakan orang Indonesia harus mengikuti apa yang kamu jalankan sebagai orang Arab. Artinya budayanya jangan dipaksakan. Ayo kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Saya rasa ini dalam hal apapun. Saya rasa ini dalam hal apapun, bukan hanya tentang agama, Mas. Kalau kita sudah bicara tentang tradisi budaya, ini tentu sudah tentang kehidupan yang luas. Ya, kita juga harus punya jati diri yang jelas ya Mas ya. Tidak ikut-ikutan budaya luar ya, kita harus tetap punya identitas kita sendiri ya. Ya, ini kan kita nggak masuk ke yang lebih jauh, lebih dalam tentang budayanya, tapi kita hanya ingin saling, apa ya istilahnya, mengingatkan bahwa kerukunan, kedamaian, saling menyayangi, saling mengasihi itu di atas segala-galanya. Bahkan bila perlu di atas daripada agama ini sendiri. Itu untuk prinsip saya, tapi nggak tahu kalau untuk yang lain agama jauh lebih penting, ya monggo-monggo saja. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kita boleh beragama apapun, tapi kita orang Indonesia, ya ayo kita hargai, kita junjung tinggi warisan daripada leluhur kita tentang tradisi, budaya yang sudah ada di negara kita. Saya rasa jauh lebih penting, ayo kita hidup rukun dan saling menghargai satu dengan yang lainnya.